gue juga pengen gemuk kayak orang-orang gitu. Nggak taunya kok berat badan gue turun mulu. Masalahnya gini, si Irmanya mungkin cepet drop, akhirnya dia nggak ngubungin dokter. Soalnya yang udah-udah gini mas, waktu itu dia ke Sukabumi. Sukabumi itu welcome dan dia merasa nyaman di Sukabumi. Udah welcome banget deh. Begitu dokter vonis itu langsung telepon orang Sukabumi, ini dibawa pulang aja Irma, gini udah balik. Lagi orang yang larinya ke kos-kosan. Oh, ntar penghuni lain malah pada ya, itu keluar. Mau diusir loh mas. Mereka itu udah disuruh keluar. Nah, cuma untung waktu itu sempet langsung ke Jakarta. Yang saya takut nanti kalau dia dikosin di Jakarta atau gimana nanti usir. Sementara di Bogor dia nggak mau, di Jakarta sebenarnya pun, di Bogor pun kalau dia kos dan dia dengar baik seperti yang saya bilang, kamu berobat, habis itu kamu hidup kembali keluar dengan segar, itu jauh lebih bagus daripada kabur. Istilahnya tadinya saya mau ngumpetin anaknya dengan statusnya itu, karena dia lempar anaknya ke orang, akhirnya keluarga ini jadi tahu. Keluar hasilnya nanti, apakah anak itu akan kita kembalikan atau ditaruh mana? Saya bilang enggak, saya nggak akan mundur. Ya, walaupun anak itu sudah ya dari awal kita tahu, wah ini pun juga, gitu. Saya minta izin sama kakaknya, izinin saya deh ngerawat sama ya kasarannya membesarkan ya, semaksimal saya. udah stres nih. Tapi begitu tahu udah deh sekarang biarin aja deh orang tahu semua deh. Akhirnya malah memang perbedaannya jauh. Kan dengan orang tahu semua malah jauh. lebih sama pemakai Soalnya narkoba kita juga pikirnya begitu tuh zaman sekarang. Dan aku udah lihat nggak pada lewat udah nggak dipasung sendiri, udah di apa malah dikasih tahu anak gue begini, enakan gimana, kakak gue begini, enakan gimana ini. Udah. Terus berubah untuk yang positif, untuk hidup baru. Saya cuma minta itu sama Irma. Ini luka ya. Ini suaminya atos, itu luka belakangnya. Lucunya anaknya. Ya, Oh ini iya yang dari Manado. Apa kabar? Baik. ya lucu banget sih bagi. Jadi nggak apa-apa, Irma di kamar biasa, jadi Kenapa nih? lebih persahabatan juga. Tapi ternyata persahabatan juga. Tunggu, kata nggak bisa, katanya nggak dapat kamar gitu ya? Kalau misalnya mau dirujuk ke Fatmawati nanti bisa minta surat rujukannya. Ada surat rujukan. Ya udah, ntar dulu orang keluarganya kagak ada, mau pulang kemana? Gue cariin Fatmawati nih sekarang, bentar ya. Gue kasih kabar, gue koordinasi dulu sama yang Wijaya Kusuma. Ya, oke? Iya. Ya, tapi harus dapat surat rujukan. Tapi bilang dapat surat rujukan katanya dari persahabatan. Lanjut boleh semua. Tuh, Adri kakak kandung. Ini kakak kandung dari ibunya yang jadi yang lagi dirawat. Rame nih ya, sekelurahan Dulu aja Adri. Begini dok, kan kebetulan ibunya di rumah sakit persahabatan dirawat. Kondisinya masih agak kurang baik, cuman udah harus pulang sama rumah sakit persahabatan. Jadi keluarga pengen dirujuk ke Fatmawati. Ke sini. Aku bilang minta surat rujukan dulu dari rumah sakit persahabatan, nanti biar kita Semua hasil. Iya, semua hasil. dan anak ini belum diperiksa sama sekali. Udah Tadi saya lihat hasilnya ada kok, tapi ini memang masih antibody. Harusnya untuk diagnosa anak usia berapa ini? 3 bulan. Nah itu harus lewat viral load, HIV RNA. Memang itu aturan. Oke, boleh kalau bisa. Jadi yang memang cukup mahal, Ya, tapi nggak apa-apa, kita nanti kita bantu. untuk supaya yakin nih, yes bener apa enggak, Iya. itu yang perlu diiniin dengan beberapa pemeriksaan lagi CD4 dan ininya nanti kalau Dokter yang merujuk untuk di rumah sakit Dharma ini. sekilas saja, mungkin sekilas juga sudah digunakan ya. Jadi gini, HIV itu kan singkatan dari human immunodeficiency virus. Human,
virus itu hanya ada pada manusia. Efek dari virus HIV ini menurunkan kekebalan tubuh. Diskriminasi yang siapanya tiap bulan nganterin mulu, nggak mandiri dia. Kalau saya mau berdebat saya balikin tanya, repot buat lu, masalah buat lu, iya kan? Karena nggak semua pasien itu, saya berani yakin seperti adik saya juga sendiri sampai dia nggak ada ya, dia nggak siap untuk menerima itu. Walaupun pola hidupnya dia resikonya itu menunjang untuk itu dapat. Resiko narkoba, resiko seks bebas mungkin yang lainnya, dia tahu sadar ini akan dapat. Tapi ketika virus itu datang jadi bonus, sumpah demi Allah pasti di drop orang itu. Udah sekitar kayaknya 6 bulanan deh. Pertama ke puskesmas, nggak enak makan, lidahnya putih-putih. Nanya sama dokter puskesmas, dokter saya kenapa nih, lidah saya putih-putih nggak enak. Terus dokter bilang saya scan ya, katanya gitu. Terus ya udah, oke aja di scan. Terus 2 hari kemudiannya suruh hasilnya diambil. Terus dokter bilang, ibu maaf ada yang mengejutkan, apa ya, di sini hasil ibu positif gitu. Terus saya udahlah bengong, nggak berani pulang, terus minta dirahasiain sama dokter. Seseorang yang kekebalannya tubuh menurun, apa yang terjadi? Mudah sakit. Sakitnya macam-macam, semua organ tubuh, mungkin kulit, usus, paru-paru, otak, mata. Jadi bisa dalam bentuk TBC, badannya kurus, mencret, kulitnya bermasalah, kayak orang stroke, mata bisa burem dan bisa buta juga. Itu kalau yang lebih parah. Kumpulan dari beberapa penyakit itu disebut AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Bukan keturunan, tapi penularan. Didapatkan acquired. Ditularkan dari mana? 1. Jarum tajam, narkoba, suntik, transfusi, tato, ya riwayat-riwayat orang itu jarum tajam. 2. Jarum tumpul, hubungan badan, entah itu dari laki ke perempuan atau perempuan ke laki atau dari sesama lelaki. Dan yang ketiga dari ibu ke anak. Saat kapan? Saat hamil, saat melahirkan, saat menyusui. Menurut Irma berarti positif apa enggak? Positif, karena kebanyakan orang bilang kalau ngelahirin normal dia positif. HIV untuk seorang bayi dari seorang ODA itu memang penentuannya dia yes or no-nya itu dari PCR ini, hasil PCR, bukan dari tes lab yang di sini dikatakan negatif. Ini masih di bawah standar gitu loh. Kita nggak bisa ngomong oh ya dia positif, negatif, gini-gini, belum, karena antibodi dia itu di bawah 18 bulan itu masih mengandung antibodi ibu. Makanya kenapa tesnya bisa positif. Kalau toh negatif itu kita juga nggak percaya gitu. Positif pun nggak percaya. Mudah-mudahan benar, biar dia juga nggak nyalahin gue. Siapa sih yang mau kayak gini? Gue juga baru tahu. Kebenaran yang dititipin seneng banget. Ya udah, yang percayain. Terus sekarang bener sih ngeliat foto-foto Bazili sehat-sehat banget, gemes. Yang pertama saya pikir stres. Dia mikirnya awalnya stres mau dibawa ke pesantren. Nah saya gimana nggak marah-marah, saya juga stres. Saya punya anak, saya harus nerangin kenapa ini tantenya begini, stres. Kok hamil mami, kan dia belum kawin, anak saya kan 12 tahun.
Jadi sih juga udah banyak pusing mau ngomong apa. Ya harus ngomong. Iya nggak apa-apa, Ini apa aja nggak semudah itu gitu loh. Pantesan kok hamil orang-orang gemuk. Gue juga pengen gemuk kayak orang-orang gitu. Nggak taunya kok berat badan gue turun mulu. Tambah ngelahirin, tambah turun lagi. Bingung. Tiba-tiba jadi berat 29 kilo. Aslinya 46. Terakhir masuk ke rumah sakit 25 kilo. Karena gini, semua oda yang terapi on HIV itu kan wajib ya 1 bulan. Sedangkan yang sekarang benar-benar saya hadapi di rumah sakit Persahabatan ini jatuh itu selalu hari Rabu, ya. Otomatis artinya hari Rabu itu hari kerja kan. Bisa nggak kira-kira pengambilan obat itu tidak harus dengan pasiennya yang datang karena keterkaitan jam kerja. Otomatis dia harus absen. Kalau bolos itu aman buat dia, artinya dia tetap bekerja, oke. Satu lagi masalah yang dia akan diderita si Oda ini ketika menyatakan ambil obat hari Rabu, dia harus berbohong dengan prosedur kerja, ya kan? Kalau dia mau jujur, berapa berani dia untuk mengutarakan siapa dirinya, ya kan? Kalau dia 1 bulan wajib, sedangkan obat itu terapi itu seumur hidupnya, dengan hidup dia harus dengan obat itu menekan virus itu semakin membaik. Tapi dengan pola seperti itu dia stres setiap menghadapi bulan. Mak ngomong kalau dia nganggur, semakin stres. Di note-nya, di resepnya ditulis NB gitu. Obat harus diambil yang bersangkutan. Alhasil saya ke apotek nggak bisa. Obat gratis tapi dipersulit. Siapa yang mau sembuh? Siapa yang mau hidupnya dengan semangat baru? Yang sudah bisa sudah nggak bisa. Jadi yang sudah ini terus aja jadi momok tuh. Kita ngomong ke HIV dulu ya. HIV hanya nular tadi jarum tajam, jarum tumpul dari ibu ke anak. Di luar ini salam, cium, makanannya sisa kalau dibuang dimarahin Gusti Allah. Kita habisi. Piring, gelas, kamar mandi. Nyamuk gigit pasien HIV, gigit kita. Jadi nggak perlu kita terlalu worry, terlalu takut hal-hal, nggak ada apa-apa selama tidak melakukan hal ini tadi, jarum tajam, jarum tumpul ini, ya. Jadi nggak ada apa-apanya. Baju biasa aja, udah biasa aja perlakukan. Mereka sudah cukup terpuruk dengan ke HIV-nya. Jangan ditambah lagi dengan stigma dan diskriminasi. Justru keluarga itu bisa memberikan satu support. Karena apa? Support itu nilainya paling tinggi. Seorang udah HIV dan dapat obat, dapat ini. Marker daripada keberhasilan HIV antara lain dengan CD4 juga. Berat badan naik, CD4 itu apa? CD4 itu gambaran awamnya itu kalau HIV itu musuh, CD4 itu tentara yang melawan musuh dan dia harus tinggi. Lah kalau dia tidak dapat support, terlalu di stigma gitu kamu gimana mau naik CD4? Nggak akan naik. Padahal itu salah satu clue untuk keberhasilan. Habis gue ngerasa mau mati deh gitu. Gue udah nggak sanggup, pokoknya nggak sanggup. Lu kalau ngerasain waktu sebulan 2 bulan ya, widih, beda banget loh sekarang, beda banget. Bener kata orang suruh bertahan 6 bulan. Setelah 6 bulan kata orang-orang nih, gue juga ngedengerin aja masukan dari mereka yang sama status sama gue. Santai aja, 6 bulan lu bakalan jungkir balik katanya. Diketawain gue waktu gue bilang gue ngedrop lagi. Kata santai aja mak, 6 bulan lu begitu aja, makanya CD4 lu naikin gitu. Tapi katanya kalau CD4 200 baru bisa sehat. CD4 gue aja 24 waktu masuk. Paling gak sekarang naik sih. Berapa bulan, sebulan 2 bulan itu pasien nggak datang, minimal sampai 3 bulan dia nggak ada
konsultasinya seperti apa. Itu kan kita dokter juga harus bisa memaintain gitu loh kesehatannya dia. Karena kita juga banyak kasus gitu di persahabatan, ini obat diambilin sama pihak orang lain apa saudara, ini banyak pada dijualin ke pramuka. Itu kasus seperti itu gitu loh. Dan kalau gue berpribadi sendiri, gue berdiri di mana, duduk di mana pun sendiri, iya, gue open status. Sebelum gue open status, gue paparkan dulu apa itu HIV, baru open status. Gue begitu. Di masyarakat gue, tempat gue tinggal, gue tahu semua orang gue terinfeksi HIV. Tapi gue tidak diskriminasi dan tidak distigma. Kebanyakan orang kan pada ini ya, kena orang yang udah kena oda gitu, orang pada menghindar dan apa sih kalau udah tahu, bahkan sampai dikeluarkan dari sekolahan. Ada tuh yang di itu, yang saya takutkan seperti itu ya kalau saya mau open gitu. Makanya gimana? Itulah dia, justru itu dari dasar. Ini aja pulang dulu ke rumah ke Ciwe, disalahin kamar. Nanti besok kalau ada Tuhan kita datang sini kan lagi pakai surat itu udah. Semua hasil. Resum nomor 1. Jadi kan ada ini pulangnya obat Nggak apa. boleh bawa ini tapi fotokopinya. Iya benar, maksudnya sambil nginget-inget. Iya benar, pokoknya Saya ingat semua banget. saya tuh segala. Malam ini dia di tempat gue tinggal. Nanti besok kesini. Baru gue juga. Oke, siap. Makasih banyak. Makasih. Ya gue disuruh berbuat buat adik gue. Nah adik gue berbuat nggak buat gue? Berbuat marah, berbuat kesel. Sekarang makan bubur nggak boleh. Kenapa? Sekarang udah nggak di rumah sakit lagi, udah dibolehin pulang. Suasana kok jadi cadel gini ya, suasananya banget beda. Pagi, ini Prodia Kebayoran ya. Ini tadi saya udah telepon Prodia kemana-mana untuk Jalan Ampera di sini ya Mbak. Enggak untuk pasien Dokter Endang Rumah Sakit Fatmawati untuk cek darah katanya harus dari Prodia Kebayoran. Benar? Apa terlalu jauh lagi? Lihat dong tuh, aku bisa buka kan. Tuh, tadi udah berjemur. Walaupun bangunnya setengah metong, tapi tetap ntar tiap setengah jam gue berdiri coba lagi. Gue berat tapi gue pasti bisa. Neng, lu latihan itu Neng, coba Neng. Nih, saya lagi belajar, saya lagi latihan biar bisa berdiri gitu. Ya. Pemirsa, saya akan latihan belajar berdiri gitu. Kamu bisa. Ayo Neng, bisa. Terus kaki itu berdiri dulu di sana. Oh, pintar banget ya tuh. Dari sana mereka sana. Nih, tadi latihannya begini. Tadi latihannya begini nih. Satu. Udah satu aja. Capek. Paling enggak tiap setengah jam deh. Gue bakalan kayak begitu. Soalnya masalah bangunnya gue masih susah. Kalau lainnya masih mendingan deh. Itu kalau bangunnya aduh berat coy. Kaki masih bengkak lagi. Oh, enggak, ini baru pasien baru Prodia. Aduh Mbak, tadi saya dari Bona Indah suruh Pasar Minggu suruh Pondok Indah suruh Kebayoran lagi. Tadi saya dari Pasar Minggu saya disuruh ke Pondok Indah loh, karena di Ampera. Oke deh, yuk. Kasih ya. Aduh, bahas begini nopang badan berat banget.
Silakan makan. 12. Enak ya. Nggak pakai metsin. Itu cuma pakai bawang putih. Nih, bazili. Lucu kan? Cakep ya anaknya kamu. Ganteng. Mau mandi dia. Mau mandi. Anduknya udah ada, pakai anduk itu dulu. Anduk bawah ya gua ambilin ya. Mandi gel, masih bisa sih dilap-lap gitu aja dulu. Udah pengen mandi, pasti gerak ya. Udah. Nah, ini pasien yang keberapa, Bu? 10. Gimana enak rasanya mandi? Aduh, enak banget kan ya. Seger ya? Banget. Iya, emang dasar. Ini udah berapa lama kamu nggak mandi sendiri? Tiga kali Selasa deh. 3 minggu. 3 minggu. Biasanya cuma ngelap badan aja. Ini enak banget tadi. Ketemu air enak ya? Persahabatan berapa hari ya? 3 Selasa. Jadi Oe gini ya, Oe sebagai sinse ya, Oe punya cala-cala ya. Kalau dia orang ini kan otot-otot ya, peledalan pulang lancar lah. Jadi Oe punya titik-titik Oe tahu ya. Kagak usah. Nggak usah. Nanti jadi nggak nempel minyaknya ya? Tuh. Dia orang ya, palno punya enggak. Dia palno aja, takut aja dia kira dia punya Adela biasa. Ini selalu gitu. Jadi lu juga jangan males ya. Lu harus punya kaki kasih gelap. Iya, kalau nggak bengkak terus. Makanya mandi itu penting sekali sehari aja pagi, ya. Enak. Nah, peppermintnya pure peppermint. Ini coba dicium-cium aja. Boleh kalau kamu pusing ya, taruh di sini sedikit aja. Kemarin gua taruh di itunya di masker. Heeh. Happy New Year. Kaku banget. Sampai kapan ini begini? Susah ngapa-ngapain. Keras banget.
belajar nulis lagi, mulai lagi. Kasih minyak kayu putih, kasih minyak kayu putih. Makan pisang. Tanggung. Tadi pagi dipijitin Ria ya? Seluruh badannya? Tapi ntar malam. Kenapa? Sakit. dha'iqatul maut wa innama tuwaffana ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dinal jannata faqad faz. Tiada Tuhan kecuali Allah Maha Esa. Setimpal dengan amal perbuatan di dunia, maka barang siapa berbuat buruk akan dibalas masuk ke dalam neraka, dan barang siapa berbuat baik akan dibalas masuk ke dalam surga. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur ya abadallah. Doanya apa malam ini? Zikir alhamdulillah atas apa yang udah dapat hari ini. Ada minta nggak? Ada minta nggak dalam doanya? Ada dong. Apa? Rahasia lah. Boleh tahu. Masih tahu lah. Ya semoga dikasih kesembuhan yang cepat biar bisa sama-sama Bazili itu aja yang berdoa. Biar bisa sehat lagi, normal seperti sebelumnya. Nggak mau lama-lama kayak begini. Itu aja sih doain.